Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله. Bapak Ibu sekalian dan juga para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat memulai kembali kajian kita setelah santri-santri libur ya. Sempat kajian kita juga libur beberapa pekan. Kita mulai lagi insyaallah membahas kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah juga kita insyaallah akan memasuki kitab yang baru dari Bulughul Maram, itu Kitabul Buyu ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja insyaallah kita masuk ke pembahasan kita. Silakan dibuka yang punya kitabnya. Itu bab atau kitab yang ketujuh dari Bulughul Maram ya, kitab yang ketujuh itu Kitabul Buyu'. Beliau katakan di sini yang ketujuh adalah Kitabul Buyu', yaitu kitab jual beli. Buyu' dalam bahasa Arab itu bentuk jamak dari kata-kata bai'. Dan bai' itu masdar dari ba'a yabi'u bai'an. Ya, dan kata para ulama lughah, al-masdaru la yujma'. Masdar itu tidak dijamakkan. Maksudnya masdar itu tidak ada jamaknya sebenarnya. Ya. Tapi kenapa di sini para ulama fikih ya menjadikan kata bai' itu dijamak bentuk pluralnya buyu'? Itu karena kata ulama likhtilafi anwa'ihi atau litanawwu'i anwa'i, karena jual beli itu bermacam-macam. Maka ulama kasih jamak untuk bai', lafaz bai' itu ya. Dan bai' itu ya tadi sudah kita terjemahkan jual beli, meskipun lebih banyak digunakan untuk membeli. Ba'a yabi itu banyak digunakan untuk apa? Diartikan sebagai membeli ya, menjual. Membeli itu apa? Ishtara yashtari ya. Kalau ba'a yabi itu lebih banyak digunakan untuk makna menjual ya. Ba'a yabi'u lebih banyak digunakan untuk makna menjual. Adapun membeli dalam bahasa Arab itu lebih banyak digunakan kata ishtara yashtari, syira, bai'un wa syira. Tapi kata-kata bai' itu juga digunakan untuk makna membeli kata para ulama ya, boleh juga. Jadi makna ba'a yabi'u itu bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Dari sini para ulama mengatakan berarti fi'il ba'a yabi'u bai' itu min af'ali atau min termasuk kalimat yang adad ya, dia memiliki dua makna yang saling bertolak belakang. Allahu a'lam bissawab. Jadi bisa diterjemahkan dengan jual beli, buyu ya. Dan jual beli kata para ulama itu secara umum ya diperbolehkan. Hukum asalnya jual beli, hukum asalnya secara umum itu boleh, jaizun, mubah
Ya, dan dalil-dalil tentang bolehnya jual beli di dalam Islam itu bisa ditemukan dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga di dalam ijma' ulama. Dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahul bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli dengan jelas sekali dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan wa ahallallahul bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ya, di dalam hadis, nah banyak nanti akan kita baca di antara dalil-dalil yang menunjukkan halalnya jual beli. Ya, bahkan jual beli itu termasuk salah satu, atau berdagang ya, istilah kita berniaga adalah salah satu cara mencari rezeki yang sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan. Melakukan tijarah, perdagangan, jual beli adalah salah satu pekerjaan yang dianjurkan di dalam Islam. Nanti akan kita jelaskan hadisnya. Ya, begitu pula sepakat ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang bolehnya jual beli. Dan secara akal pun ya menunjukkan bahwasanya jual beli itu boleh. Karena kalau seandainya jual beli dilarang, bagaimana kalau kita mau memiliki suatu barang? Kalau seandainya nggak boleh jual beli, masa nyolong, ya kan? Maka ya dengan adanya jual beli ini rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Dan secara umum jual beli itu kembali kepada 4 jenis, ya, 4 macam. Secara umum jual beli itu kembali kepada 4 macam. Yang pertama kata ulama, bai'ul urud bil urud. Jual beli barang dengan barang. Atau yang lebih kita kenal dengan istilah apa? Barter. Nah, itu termasuk jual beli Pak di dalam Islam ya. Jual beli barang dengan barang. Saya nukar motor misalnya dengan motor yang lain. Ya, motor dengan motor, atau misalnya saya punya barang saya pengen beli makanan misalnya. Saya tukar barang saya dengan makanan. Intinya barang sama barang, barter. Itu termasuk jual beli. Ya, itu termasuk jual beli. Urud bil urud. Ya, yang kedua, bai'ul urud bin nuqud. Bai'ul urud bin nuqud, jual beli barang dengan uang. Ya, nah inilah jual beli yang apa namanya, yang lumrah, yang diketahui oleh setiap kita. Nah, ini jual beli yang umum seperti itu. Kita membeli barang pakai uang, pakai duit. Lihat, jual beli barang pakai duit. Nah, ini yang sering kita amalkan dan lakukan bersama. Allah alam. Ini yang kedua, dan ini yang umum ya, lumrah seperti itu. Dan jual beli itu kalau diitlakkan, kalau disebutkan, orang ngehnya langsung ke situ biasanya. Ya kan? Bukan ke barter, bukan ke yang lain. Biasanya kalau disebutkan jual beli itu pasti kita beli barang pakai duit. Nah, itulah. Ini yang paling banyak, jenis kedua ini. Yang ketiga, bai'un nuqud bin nuqud. Bai'un nuqud bin nuqud. Jual beli duit dengan duit. Ya, tukar menukar uang. Itu di dalam Islam juga dinamakan jual beli. Ya, di dalam Islam tukar menukar uang termasuk jual beli. Makanya tidak diperbolehkan tukar menukar duit dalam masjid. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, tidak diperbolehkan tukar menukar uang di dalam masjid. Kenapa? Karena tukar menukar uang itu termasuk jual beli di dalam Islam. Dan Nabi SAW melarang kaum muslimin kita semua untuk melakukan akad jual beli di dalam masjid. Enggak boleh. Paham ya? Jadi yang ketiga adalah bai'un nuqud bin nuqud. Ya. Yang keempat, bai'ul manfaati bil mal. Bai'ul manfaati bil mal. Jual beli jasa. Jual beli jasa. Ini yang keempat. Itu juga termasuk jual beli di dalam Islam. Ya. Sewa menyewa, antum ngupah tukang. Nah, itu termasuk jual beli. Bapak dan Ibu sekalian, juga para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum jual beli itu kembali kepada 4 jenis ini sudah. Ya, kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Bai'ul urud bil urud, jual beli barang dengan barang atau barter. Yang kedua, bai'ul urud bin nuqud, jual beli barang dengan fulus, duit, uang. Yang ketiga, bai'un nuqud bin nuqud, jual beli uang dengan uang, tukar menukar uang. Ya, yang terakhir adalah bai'ul manfaati bil mal, jual beli jasa. Ya, ini macam-macam jual beli, keempat-empatnya termasuk jual beli. Allahu a'lam bishawab. Baik.
Nah, kita lanjutkan, kita baca. Jadi di dalam Kitabul Buyu ini Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada 24 bab. Masyaallah banyak. Ya. Yang jelas ini nggak mungkin kita selesaikan sebelum Ramadan ya, nggak mungkin karena banyak sekali 24 bab. Jadi di bawah Kitabul Buyu ini ada 24 bab yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari bab-bab yang banyak ini nggak semuanya berkaitan dengan jual beli. Sebagiannya berkaitan dengan apa? Dengan muamalah. Maka harusnya lebih tepat dikatakan ini bukan Kitabul Buyu tapi Kitabul Muamalat sebenarnya. Karena nanti ada wasoya, ada wasiat, ada wadiah dan ada pembahasan-pembahasan lain lah pokoknya. Ya tentang masalah muamalah. Jadi lebih tepat sebenarnya Kitabul Muamalat. Tapi Allah alam beliau sebutkan di sini Kitabul Buyu. Ya mungkin sebagai tagliban saja, sebagai bentuk taglib karena muamalah itu biasa identik ke jual beli. Meskipun tidak. Allah alam, meskipun enggak hanya jual beli ya, muamalah itu kan banyak bentuknya. Barakallahu fikum. Kita langsung masuk ke bab yang pertama. Beliau mengatakan di sini al-awwal, yang pertama bab syurutihi wa ma nuhiya anhu minhu. Bab yang pertama ada tentang syarat-syaratnya. Itu syarat-syarat jual beli. Ya, wa manuhiya anhu minhu dan jual beli yang terlarang. Ya, syarat-syarat jual beli dan beberapa bentuk jual beli yang terlarang. Jadi di dalam bab ini beliau akan membawakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang syarat-syarat jual beli. Ya. Dan syarat jual beli itu banyak dijelaskan oleh para ulama kita dalam kitab fikih mereka. Silakan antum baca kitab fikih para ulama. Ya, baik fikih-fikih yang madhab, boleh dibuka kitab-kitab fikih madhab dari yang mukhtasarat, yang ringkas ataupun yang mutawwalat, yang panjang bisa antum baca, antum akan temukan syarat-syarat jual beli. Alhamdulillah. Ya, atau kitab fikih yang tidak bertakoyud ya, berikat dengan satu madhab tertentu misalnya. Ya, antum bisa baca di kitab-kitab yang lain juga yang dikarang oleh para ulama kita. Akan dijelaskan tentang syarat-syarat jual beli, apa saja syarat-syarat jual beli. Di antara syarat jual beli yang paling penting, ya, di antara syarat jual beli yang paling penting harus kita ketahui, yang pertama adalah seorang yang melakukan jual beli harus seorang yang berakal. Ini yang pertama. Jadi orang gila jual belinya sah atau tidak? Tidak. Ini syarat pertama. Ya, pelaku jual beli harus orang yang berakal. Yang kedua, pelakunya harus mumayyiz. Anak kecil yang belum tamyiz, yang belum berusia 7 tahunan kurang lebih, itu enggak boleh melakukan jual beli. Jual belinya enggak sah. Ya, yang belum mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan ya mana baik mana buruk ya. Dia bisa membedakan mana duit mana kertas. Ya, dia bisa membedakan ini uangnya berapa dan berapa. Tahu dia. Nah, itu mumayyiz tuh. Ya, kurang lebih kata ulama usia 7 tahun. Di bawah itu enggak sah jual beli. Ya, maka jangan suruh anak antum yang baru 5 tahun untuk jual beli di warung. Jangan. Ya, jangan. Itu tidak sah dalam Islam. Tidak sah jual belinya. Ya, minimal 7 tahun itu sudah. Bahkan ulama itu pun khilaf sebenarnya. Boleh enggak anak yang mumayyiz itu melakukan akad jual beli? Khilaf. Yang disepakati ulama itu kalau sudah baligh, sepakat ulama boleh. Kalau sudah baligh. Kalau belum baligh khilaf. Tapi pendapat yang lebih kuat sah kalau sudah mumayyiz. Ya, sah kalau sudah mumayyiz. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Kemudian di antara syarat jual beli ya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya harta yang atau barang yang diperjualbelikan itu mampu untuk diserahkan. Ya, mampu untuk diserahkan. Nah, ini kata-kata mampu untuk diserahkan ini di bawahnya mengandung perincian lagi. Ya, barang itu harus punya antum. Kalau bukan punya antum, maka enggak boleh antum jual. Ya, kemudian juga bukan barang yang ada di alam bebas. Ya, seperti burung yang terbang enggak boleh antum jual. Kenapa? Karena antum enggak akan mungkin bisa menyerahkan kepada si pembelinya. Ya, dan poin-poin perincian lain itu dibahas dalam kitab-kitab fikih ulama. Allahu alam. Kemudian syarat yang penting juga adalah harus saling ridho. Nah, ini yang paling penting sekali. Harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Ya, harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Wallahu alam. Ini beberapa syarat yang penting untuk diketahui oleh seorang yang ingin melakukan jual beli. Ya, nanti insyaallah akan kita baca juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang beberapa syarat jual beli. Ya, kita baca insyaallah. Wallahu alam. Baik, langsung kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau di sini. Hadis yang pertama yang dibawakan adalah beliau katakan an Rifa'ah ibn Rafi'. Dari Rifa'ah
bin Rafi' radhiyallahu an. Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, ya, seorang ada yang mengatakan Rifa'ah bin Rafi' ini tabi'in. Ya, kalau yang dimaksud adalah Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, ya. Ada yang mengatakan dia ini seorang sahabat, Rifa'ah bin Rafi' yang lain. Allah alam, ya, terjadi perbedaan di antara para ulama, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani sepertinya di sini beliau lebih menguatkan Rifa'ah bin Rafi' ini adalah sahabi, ya. An Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, dari Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul kasbi atyab. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu, mata pencaharian atau pekerjaan apa yang paling afdal? Nah, ya, pekerjaan atau mata pencaharian apa yang paling afdal? Kira-kira apa? Nah, yang punya buku tahu, ya kan? Sudah baca dia. Baik, yang paling afdal kata Nabi SAW, qala amalur rajul biyadihi. Yang pertama kata beliau adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Ini yang pertama. Ya, jadi amal pekerjaan, ya, pencarian yang paling afdal adalah antum bekerja sendiri. Hasil jerih payah antum, bukan dengan minta-minta dari manusia, berharap pemberian manusia, bukan. Tapi antum bekerja, meskipun pekerjaan antum dianggap remeh oleh orang lain, selama itu halal, maka itu adalah afdalul kasbi, pekerjaan yang baik, yang afdal, yang atyab, kata Nabi SAW. Atyab di sini kata para ulama aktsaru barokatan. Maksud dari atyabu, lebih baik itu adalah yang lebih banyak berkahnya, kata para ulama. Ya, yang lebih halal untuk kita makan. Apa itu? Jerih payah antum sendiri. Apa yang tangan antum kerjakan, meskipun dianggap remeh oleh sebagian orang. Ya, meskipun dianggap remeh oleh sebagian orang, antum nukang, kerja nukang nih, ya, bikin nukang apa saja seperti itu. Ya, dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi itu jerih payah antum melakukan dengan tangan antum sendiri lebih baik daripada antum melakukan perbuatan minta-minta. Ya, yang itu enggak ada jerih payah antum, cuma sekedar gini aja tangan minta. Ya, Allahu alam bissawab. Baik. Yang kedua kata Nabi SAW, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ya. Jual beli yang mabrur itu apa? Jual beli yang terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak terdapat unsur-unsur penipuan di dalamnya. Nah, itu jual beli yang mabrur kata ulama. Ya, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terpenuhi syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Kemudian tidak ada unsur penipuan, kedustaan di akad tersebut. Nah, itulah jual beli yang mabrur. Jadi ada dua mata pencarian atau pekerjaan yang afdal kata Nabi SAW. Yang pertama adalah pekerjaan antum dengan kedua tangan antum sendiri. Yang kedua adalah jual beli yang mabrur. Nah, ini kan berarti kan jual beli itu halal. Bahkan kata Nabi SAW termasuk apa? Atyabul kasbi, mata pencarian yang bagus, yang baik, yang afdal. Ya, yang afdal dan baik. Masya Allah, jual beli yang mabrur, ikhwan fillah. Ya, jadi silakan lakukan jual beli. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya pekerjaan atau profesi, ya, yang paling afdal adalah pedagang. Ya, dan atau pengusaha bahasa kita, ya, pengusaha kan pedagang. Ya, dan memang kalau kita lihat sekarang, ya, orang itu kalau mau banyak harta, ya, dan ya kalau bisa jangan hanya banyak tapi diberkahi, dia sibukkan dengan berniaga, jual beli. Ya, tentunya dengan jual beli yang halal. Kalau jual beli yang ada unsur haramnya, tadi kata Nabi kan yang mabrur, ya, yang terpenuhi segala unsur-unsur yang wajibnya, syarat-syaratnya, rukun-rukun jual belinya, kemudian yang tidak ada unsur penipuan dan unsur-unsur yang haram di dalamnya. Itu adalah profesi yang sangat bagus, yang paling afdal. Allahu a'lam. Meskipun sebagian ulama mengatakan enggak, yang paling afdal itu adalah bercocok tanam. Ya, karena langsung dengan tangan sendiri. Nah, nyocok tanam tuh. Ya, antum punya kebun misalnya, kebun sawit, kebun apa lagi? Macam-macam, kebun duren kalau sekarang, ya kan? Lagi banyak duren. Ya. Nah, itu lebih pekerjaan yang paling afdal. Ya, ulama khilaf. Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat hadis ini jelas itu perbuatan seorang dengan tangannya sendiri.
Baik itu mau dia bercocok tanam, berkebun, bersawah, mau dia beternak, ya selama itu dengan jerih payah dia, insya Allah itu afdal. Ya, dan nggak mungkin kita suruh orang itu untuk semuanya satu profesi, nggak mungkin. Harus ada pedagang, harus ada penjual dan pembeli, harus ada yang berkebun, ya bercocok tanam, harus ada yang beternak, sehingga aspek ekonomi itu hidup. Kegiatan ekonomi itu hidup. Kalau cuma satu profesi saja itu tidak akan bisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bazzar dan juga Al-Imamul Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Kata beliau, meskipun para ulama, sebagian ulama menghukumi hadis ini mursal, tidak nyambung ya. Di sini dilemahkan oleh sebagian ulama mengatakan mursal. Mursal berarti dia terputus sanadnya. Di antara ulama yang melemahkan hadis ini, menganggap hadis ini mursal adalah Al-Imam Bukhari. Al-Imamul Bukhari, kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Al-Imamul Baihaqi, ya, mereka mengatakan hadis ini bermasalah. Tapi sebagian ulama ada yang mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Ya, yang pertama kata para ulama, hirsus sahaba radhiyallahu anhum alal kasbil halal. Semangatnya para sahabat untuk mencari pekerjaan yang halal. Makanya mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa? Ya Rasulullah, apa mata pencarian atau pekerjaan yang paling baik, yang paling halal, yang paling berkah? Jadi sahabat itu lebih semangat untuk apa? Untuk bertanya tentang pekerjaan yang paling bagus, yang paling berkah, yang paling halal. Ya, makanya mereka bertanya itu. Jadi mereka semangat sekali dalam perkara yang membawa kebaikan kepada mereka, membawa keberkahan. Dan mereka tidak bertanya tentang apa? Aktsar. Mereka bertanya apa? Ayyul kasbi atyab. Ya, bukan bertanya ayyul kasbi aktsar. Ya, mereka enggak bertanya ya Rasulullah, apa pekerjaan yang paling banyak mendapatkan untung? Enggak. Tapi pekerjaan apa yang paling berkah? Yang paling halal, bukan yang paling banyak untungnya. Ya, karena belum tentu yang banyak untungnya itu berkah. Pahami ini, ikhwan. Ini konsep hidup seorang muslim di dalam pekerjaan, di dalam mencari maisha, ya, di dalam mata pencariannya. Jadi ubah konsep antum itu. Yang penting untung banyak, mau halal mau enggak halal, berkah atau enggak, yang penting banyak untungnya. Ini salah, ini pandangan orang-orang kafir. Ya. Ini pandangan orang-orang kapitalis materialistis. Adapun muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan dia yakin bahwasanya nanti dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang dari mana dia dapatkan hartanya, maka konsep hidupnya, pandangan hidupnya bukan yang paling banyak duitnya, yang paling banyak mendatangkan untung, tapi mana yang paling berkah. Ya. Maka jadikan ini konsep hidup kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, poin yang penting. Yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata para ulama, anna takassuba la yunafi tawakkula. Bahwasannya takasub, bekerja, mencari maisha, mencari pendapatan, ya, rezeki, itu tidak menafikan tawakal. Ya, tidak menafikan tawakal. Makanya ketika sahabat nanya, Rasul kasih tahu. Tidak Rasul katakan, udahlah nggak usah mikir-mikirin kerjaan, tawakal saja. Enggak seperti itu jawaban Nabi. Artinya apa? Artinya orang yang berusaha itu tidak menafikan tawakal. Tetap tawakal jalan, usaha juga jalan. Ya, dan ini sering kita ana sampaikan berkali-kali bahwasanya usaha, ya, itu tidak bertolak belakang dengan tawakal. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Bahkan keduanya harus berjalan beriringan. Orang yang hanya tawakal kepada Allah, tidak mau usaha, itu kata Imam Ibnul Qayyim, faqad naqasa aqluhu, kurang akal. Ya, ada tawakal aja di rumah, insyaallah kalau rezeki kata Allah datang sendiri. Ya, mungkin nanti ada orang transfer duit 2 miliar mungkin. Ya, atau ada hujan duit, ya, ini kan kebodohan. Ini kebodohan. Sebaliknya orang yang hanya berusaha, ya, percaya bahwasannya yang kita dapatkan itu sesuai dengan jerih payah kita saja, nggak perlu tawakal, nggak ada tawakal. Yang penting makin banyak usaha, makin banyak duit, ini kufur. Ya,
Kafir orang seperti ini, tidak mau tawakal kepada Allah, hanya percaya dengan usaha yang dia lakukan. Jadi gimana? Dua-duanya jalan, ikhwani fiddin. Ya, tawakal kepada Allah karena besar kecil yang kita dapatkan itu murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu hanya sebab. Ya, sebab kita mendatangkan karunia Allah tadi, ya. Mau dapat karunia Allah, mau rezeki lancar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ya, yang mana burung itu keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang. Nggak tahu kemana dia nyari, yang penting terbang dapat rezeki. Nah, seperti itulah kita. Tawakal kepada Allah, berusaha. Ya, cari rezeki. Ya, wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Nah, insyaallah kita akan mendapatkan yang kita harapkan. Barakallahu fikum, wallahu alam. Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis yang kedua, wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fath. Bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Makkah. Itu penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan tahun berapa? 8 Hijriah. Ya, jadi bulan Ramadan itu bulannya perang itu. Banyak sekali perang-perang Rasulullah dilakukan di bulan Ramadan. Ya, jadi Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Insyaallah sebulan setengah lagi kemungkinan. Ya, kita akan masuki bulan suci Ramadan. Persiapkan diri antum. Ya, kita sambut bulan itu dengan semangat. Bukan dengan bermalas-malasan. Ya, bukan dengan berharap libur sebulan. Karena santri sudah berharap ini, Pak. Ya. Anak-anak antum sudah berharap libur sebulan. Kenapa? Sudah dengar berita, mereka kemarin liburan kan nonton TV tuh ya. Ya, lihat HP berita wacana Pak Prabowo mau meliburkan bulan Ramadan untuk anak sekolah selama sebulan penuh. Ya. Anak tanya sama santri itu, antum mau ngapain sebulan libur di rumah? Main HP, nonton, ya. Itu aja kan kerjanya. Enggak Ustaz, anak tanya orang tua antum nanti. Ya. Kerjanya enggak jauh-jauh dari itu. Sudahlah, pegang HP. Benar enggak Bapak-bapak yang punya anak? Selama liburan main HP enggak anak antum? Pasti. Ya. Pasti. Yang katakan, "Oh enggak, Ustaz." Sudahlah. Ya. Nah, mereka itu kalau liburan lebih kangen dengan HP daripada orang tua. Ya. Allahu a'lam. Jadi apa? Enggak usah libur lah. Ya. Sekolah aja kita belajar nuntut ilmu, kan banyak keutamaan, banyak dapat pahala. Daripada antum di rumah nanti batal pahala puasanya. Ya, enggak dapat pahala nanti puasanya, banyak lalainya. Barakallahu fikum. Taib. Jadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah itu pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Apa yang didengar oleh Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW? Rasulullah SAW waktu itu di Mekah, beliau berkhutbah. Apa kata beliau? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli khamr. Yang pertama, khamr. Wal maitah, bangkai. Wal khinzir, babi. Wal asnam, patung. Ya. Jadi di dalam, atau berhala, patung ya. Jadi di dalam hadis ini kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW mengharamkan 4 perkara. Ya, Rasulullah SAW atau Allah dan Rasulullah SAW mengharamkan 4 perkara. Di sini kata Nabi, kata Jabir, innallaha, kata Rasulullah SAW, innallaha wa rasulahu harrama. Ya, lihat, perhatikan para santri. Innallaha wa rasulahu harrama. Harramanya itu musanna atau mufrad? Antum lihat buku antum. Harrama, musanna atau mufrad dipakai? Mufrad. Harrama, harusnya kan harrama. Allah dan Rasul. Kenapa cuma satu? Harrama. Ini bapak nggak paham ini, ya. Ini santri yang paham. Kenapa? Bukan muharrama tapi harrama.
Karena kata para ulama, yang mengharamkan hakikatnya adalah Allah. Rasul hanya menyampaikan. Ya, maka digunakan lafaz mufrad, bukan musanna, bukan dua. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya mengharamkan yang pertama jual beli khamr. Jual beli khamr. Ya. Dan khamr, apa itu khamr? Kullu ma yuskir. Khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Ya, baik bentuknya cairan atau benda padat. Jadi khamr itu segala yang memabukkan, yang bikin akal hilang, baik benda cair ataupun benda padat. Ya, benda cair seperti minuman keras yang beralkohol, ya kan? Nah, itu haram kalau dia memabukkan. Adapun yang benda padat seperti apa? Narkoba, ganja dan semisalnya, ya. Termasuk juga apa? Kalau di Indonesia ini kecubung ya. Buah kecubung itu memabukkan, ini haram, bisa menghilangkan akal, ya. Katanya seperti itu. Allahu a'lam. Nah, jadi intinya segala sesuatu yang memabukkan itu khamr, ya. Dari apapun bahannya, Jadi dia haram untuk diperjualbelikan. Kemudian wal maita, yang kedua yang haram diperjualbelikan adalah bangkai. Ya, yang ketiga babi, yang keempat patung yang disembah ataupun yang tidak disembah. Selama itu patung maka haram untuk diperjualbelikan. Jadi ada 4 barang, ya, yang diharamkan oleh Nabi SAW untuk diperjualbelikan. Faqila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ara'aita syuhumul maitah? Ya Rasulullah, bagaimana kalau lemak bangkai? Tadi kan engkau mengatakan bangkai haram. Sahabat memahami itu dagingnya untuk dijualbelikan. Bagaimana kalau lemaknya ya Rasulullah? Ya, jadi kalau ada bangkai, lemaknya itu diambil misalnya. Boleh enggak ya Rasulullah? Kenapa? Fa innahu yutla bihasuhun. Karena lemak bangkai ini bisa digunakan untuk moles perahu di zaman dulu, ngecat, Pak. Zaman dulu belum ada cat di zaman sekarang, seperti zaman sekarang yang ngecat perahunya atau moles perahu, ya, kayunya itu agar tidak cepat rusak, ya. Seperti itu. Pakai lemak bangkai. Ya. Manfaat ya Rasulullah, ini bisa kita gunakan untuk ini, kata sahabat. Wa yudahan bihal julud, atau bisa digunakan untuk yudhan itu meminyak, ya Pak, julud, kulit, ya, bisa dipakai untuk memperbaiki kulit hewan, seperti itu. Wa yastasbihu bihan nas, atau bisa digunakan juga untuk apa? Untuk dijadikan alat penerang. Ya, minyak dijadikan untuk bahan lampu, petromak dan atau yang semisal lah, seperti itu, ya. Intinya ada manfaatnya Rasulullah. Boleh enggak sih? Ya, kalau kita jual belikan bukan dagingnya tapi lemaknya, seperti itu. Apa kata Nabi SAW? La huwa haramun. Enggak boleh, ya, haram jual beli bangkai, lemak bangkai itu haram, enggak boleh, kata Nabi SAW. Ya. Tsumma qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, ketika beliau mengatakan itu haram jual belinya, meskipun banyak manfaatnya tapi enggak boleh dijual belikan. Lalu beliau mengatakan apa? Qatalallahu al-yahud. Semoga Allah membinasakan dan melaknat orang Yahudi. Kenapa? Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluh thumma ba'u fa'akalu thamanahu. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi mereka lemak bangkai, ya, Allah haramkan bagi orang-orang Yahudi makan lemak bangkai, ya, dan melarang mereka untuk melakukan jual beli, apa? Mereka cairkan tuh. Ya, jadi lemak-lemak bangkai hewan, lemak hewan yang bangkai, ya, bukan hewan yang disembelih. Kalau disembelih itu boleh lemaknya untuk makan. Gaji-gajinya itu boleh. Yang enggak boleh itu bangkai. Antum ambil lemaknya. Nah, orang Yahudi diambil lemaknya itu oleh mereka cairkan. Dicairkan oleh mereka, dipanaskan jadi cair minyaknya, kan? Ya. Lalu mereka jual tuh. Sudah bukan lemak lagi tapi seperti minyak yang cair. Mereka jual dan mereka makan hasilnya. Hasil jual beli lemak bangkai tadi mereka
makan. Karena dengan itulah kata Nabi, Allah melaknat dan Allah membinasakan mereka. Ya, ini orang Yahudi sering mengakal-ngakali apa? Syariat. Ya. Mereka kira dengan mencairkan lemak bangkai tadi sudah berubah bentuk. Ya, kan Allah yang Allah haramkan apa? Dalam bentuk lemak. Udah kita cairkan saja. Ketika dicairkan kan bukan lemak lagi, tapi minyak. Kalau sudah berubah bentuk, boleh nih jangan-jangan mereka jual. Ya, padahal tetap saja haram. Ya, itu perbuatan orang Yahudi dan kebanyakan atau banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan perbuatan orang Yahudi di zaman sekarang. Diharamkan ini ngakal-ngakali, cari diakal-akali pokoknya gimana bisa jadi halal. Ya, itu perbuatan Yahudi, ikhwan. Jangan senang mengakal-ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala karena itu perbuatan orang Yahudi. Allahu a'lam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang Masya Allah banyak sekali keutamaannya. Ya, banyak keutamaan hadis ini yang bisa kita simpulkan. Ya, kita bacakan. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah haramnya khamr dan jual beli khamr. Jelas. Ya, haramnya khamr haram. Ya, khamr itu haram dan jual belinya haram. Nah, dan ini sepakat ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang haramnya minum khamr dan jual beli khamr, haram. Sepakat ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama. Dan khamr tadi sudah kita jelaskan, ya, segala sesuatu yang memabukkan. Kemudian faedah yang kedua, tahrimul khinzir wa bai'ihi. Yang kedua, haramnya babi. Ya. Haram untuk dimakan, digunakan, dipelihara, enggak boleh, ya, dan diperjualbelikan. Haram. Jual beli babi itu haram. Apanya saja yang haram? Seluruhnya. Dagingnya, kulitnya, lemaknya, tulangnya, seluruhnya, ya, haram. Babi itu haram, ya, seluruhnya. Dan ini juga ijma' ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang haramnya khinzir atau babi. Nah, kemudian yang ketiga, faedah berikutnya adalah tahrimul maitati wa bai'iha, haramnya bangkai. Ya, bangkai itu haram untuk dimakan. Yang haram dimakan apanya? Seluruhnya. Ya, bangkai. Apa bangkai itu? Bangkai itu adalah seluruh hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Saya ulangi, Bapak Ibu sekalian, ya, para santri. Bangkai itu adalah segala hewan, ya, yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu bangkai namanya. Meskipun belum menimbulkan bau, baru mati, ya, baru mati tapi tidak disembelih, bangkai, haram. Ya, apa yang haram dimakan? Seluruhnya haram untuk dimakan. Tapi apakah haram untuk dimanfaatkan selain makan? Selain makan, boleh enggak? Ya, maka kita katakan, adapun digunakan untuk selain dimakan, maka bangkai itu kalau dagingnya maka haram. Dagingnya mutlak haram. Dagingnya, ya, mau dimakan atau digunakan untuk yang lain haram. Ya, menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan boleh digunakan selama tidak berkaitan dengan manusia. Ya, enggak berkaitan dengan kita karena kan najis, ya, dagingnya itu najis. Jadi meskipun tidak dimakan, kalau dipegang najis dia. Jadi digunakan untuk apa? Yang boleh, kata mereka, kasih makan hewan. Hewan-hewan yang tidak kita makan, ya. Misalnya hewan apa? Hewan yang kita gunakan untuk berburu. Nah, antum melihara anjing buruan, boleh nggak melihara anjing untuk berburu? Boleh. Nah, antum kasih anjing antum ini daging kambing, bangkai kambing. Antum melihara kambing antum mati. Nah, antum ambil dagingnya, antum kasih anjing ini. Boleh nggak? Boleh. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, boleh. Ya. Atau elang dan seterusnya. Allahu a'lam. Dan ini pendapat yang lebih tepat.
Jadi kalau digunakan untuk ngasih hewan-hewan tadi boleh insya Allah. Ya. Selain daging Ustaz, kalau selain daging maka kita lihat, ya, ada yang diperbolehkan. Kalau lemaknya tadi nggak boleh, karena ada dalam hadis ini penjelasan. Selain lemak Ustaz gimana? Contohnya kulit. Nah, kulit ya diperinci. Kalau dia sudah disamak, tahu disamak kan? Dibersihkan dari lemak-lemak yang melekat, noda-noda atau daging-daging yang melekat di kulit itu bersih pokoknya, tinggal kulitnya saja, intinya disamak lah Pak. Coba antum cari di Google apa arti samak, itu menyamak kulit. Sudah disamak maka boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Untuk apa? Bikin apa? Dompet, tas, ya. Apa lagi? Ya selain itulah, sepatu, sendal dari kulit tadi. Kalau sudah disamak boleh. Kalau belum disamak nggak boleh. Itu untuk kulit. Ya. Kemudian apa lagi? Bulu. Bulu-bulunya. Ya, seperti bulu apa namanya? Domba. Domba punya bulu-bulunya kan bisa dibikin wol ya. Dari bulu domba. Boleh nggak dimanfaatkan? Ulama khilaf. Pendapat yang lebih kuat boleh. Dan ini pendapat jumhur. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Boleh. Ya, kenapa? Karena ya tidak terkena najisnya. Najis yang dari daging atau darah si bangkai tadi kan, si bulu tadi, maka enggak apa-apa digunakan. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Meskipun ada khilaf ulama, tapi insya Allah boleh. Begitu juga misalnya bulu ayam. Ya, antum punya ayam mati itu ayamnya. Ya, belum disembelih. Ambil bulunya digunting untuk dijadikan apa? Kemoceng. Tahu kemoceng kan? Boleh enggak? Boleh. Pendapat yang lebih kuat, boleh. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, itu tentang bangkai ya, perinciannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun jual beli dagingnya ya, kemudian lemaknya tadi maka jelas haram dan tidak boleh dikonsumsi juga. Penggunaan selain dikonsumsi atau dimakan tadi sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Tapi ada bangkai hewan yang halal secara asli untuk dimakan. Apa? Ikan dan belalang, ya. Nah, untuk ikan dan belalang maka bangkainya halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, uhilla lana maitatani waddaman, dihalalkan untuk kita kaum muslimin dua bangkai, ya, as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Jadi ikan itu meskipun dia mati tanpa disembelih Pak, halal. Ya, antum bayangkan kalau seandainya ikan itu harus disembelih, ikan seluang. Alang saronyo ya, beli sekilo harus disembelih, bismillah bismillah gitu ya. Selesai waktu kita untuk nyembelih ikan. Ya, alhamdulillah Allah Maha tahu sehingga ikan itu enggak perlu disembelih Pak. Ya, tinggal langsung dibersihkan saja atau mau langsung goreng saja enggak apa-apa. Langsung goreng ya, boleh-boleh saja. Ya, cuma kan ada isi perutnya yang kotor ya kan, dibersihkan dulu. Dimasak ya, alhamdulillah. Begitu juga apa? Belalang. Belalang halal, silakan dimakan kalau mau. Ya, kalau anak pribadi nggak termakan ya. Ya sampai sekarang belum pernah makan belalang. Katanya enak, katanya, betul? Nggak tahu juga. Ada yang pernah makan belalang? Enak ya? Kayak apa rasanya Pak? Ya, kayak belalang. Allahu a'lam ya, halal. Ya meskipun tidak disembelih, langsung dimatikan, digoreng seperti itu atau di apa masaknya itu nggak tahu ya. Nah, itu halal. Ya Allahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan faedah-faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini setelah adzan. Silakan adzan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk bangkai tadi sekali lagi ya haram untuk dikonsumsi ya. Adapun untuk dikonsumsi itu seluruhnya ya, mulai dari kulitnya, kemudian termasuk kulit meskipun sudah disamak haram untuk dikonsumsi. Dagingnya jelas, lemaknya itu untuk dikonsumsi haram. Untuk diperjualbelikan tadi dagingnya haram ya, lemaknya juga haram untuk diperjualbelikan. Baik. Adapun kulitnya kalau sudah disamak maka boleh diperjualbelikan. Begitu juga untuk bulu-bulunya tadi. Ya, halal untuk diperjualbelikan kata para ulama. Baik. Adapun untuk selain itu bukan konsumsi, bukan diperjualbelikan, dimanfaatkan selain itu, maka terjadi khilaf juga di antara para ulama seperti tadi misalnya lemak bangkai tadi digunakan untuk memoles perahu, dan untuk digunakan untuk penerangan misalnya ya, ataupun yang lainnya, maka di situ juga terjadi khilaf di antara para ulama, sebagian melarang, sebagian membolehkan. Allahu alam, pendapat yang lebih kuat insyaallah kalau seandainya memang di situ tidak ada langsung bersentuhan dengan kita bangkai tadi, dan bangkai sekali lagi najis, tidak bersentuhan dengan kita, maka insyaallah boleh dimanfaatkan ya, kecuali untuk dijual belikan dan dimakan tadi ya. Allahu alam, seperti tadi memoles perahu tadi, pendapat lebih kuat itu boleh digunakan, bukan dijualnya ya. Rasul itu kan mengatakan haram itu dijual belikannya. Adapun menggunakan untuk tadi memoles perahu tadi untuk digunakan sebagai penerangan tadi, maka itu pendapat lebih kuat boleh. Itu pendapat sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Sya'bi. Kemudian itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dirajakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah taala. Allahu alam. Kita lanjut. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah tahrimu bai'il asnam. Diharamkannya menjual belikan apa? Berhala atau patung tadi, haram. Ya. Jadi tidak diperbolehkan jual beli patung. Apa ya? Enggak boleh. Kalau patung itu adalah alat yang disembah, maka jelas dosa besar. Tapi gimana kalau patung-patung bukan berhala? Gimana?
patung kuda, ya, patung pahlawan, seperti itu. Gimana hukumnya? Khilaf ulama, pendapat yang lebih kuat haram. Ya, keumuman hadis ini. Keumuman hadis ini. Bai' al-asnam, enggak boleh kata Nabi SAW, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli patung. Jelas sekali. Hadis ini jelas sekali. Maka mau ditakwil gimana lagi? Sudah jelas. Ya. Jadi jual beli patung itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Allah. Kecuali kata ulama. Ya. Patungnya sudah dihancurkan. Ya. Patung terbuat dari emas. Ya. Ketika masih bentuk patung enggak boleh antum beli. Ya. Antum kata enggak, saya beli emasnya saja. Gimana? Lelehkan tuh patung. Dilelehkan berubah bentuk, ya kan? Boleh, silakan. Ya. Atau dari bahan apa lagi? Ya, dihilangkan bentuk makhluknya seperti itu, atau kepalanya dipiculkan. Jadi hilangkan maksudnya. Ya, boleh seperti itu. Intinya bentuk patungnya dihilangkan enggak apa-apa. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian faedah berikutnya kata para ulama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tahrimul hilah. Diharamkannya apa? Melakukan hilah. Apa hilah tadi? Ngakal-ngakal syariat, mengakal-ngakal di syariat, berkilah dari syariat. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Ya, diharamkan bagi mereka lemak bangkai mereka cairkan, lalu mereka jual, mereka makan hasil jualnya. Ini haram. Dalam Islam diharamkan mengakal-ngakali syariat. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir faedah yang bisa kita ambil bahwasanya hadis ini kata para ulama ya adalah hadis dalil dari kaedah, sebuah kaedah yang dibawakan oleh para ulama ketika mereka membahas fikih jual beli. Ada kaedah yang berbunyi innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Ya, ada kaedah yang berbunyi innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka berarti itu haram juga untuk diperjualbelikan. Itu bunyi kaidahnya, Pak. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu untuk dimakan, maka diharamkan juga jual belinya. Itu kaidahnya. Apa dalilnya? Hadis ini. Ya. Jadi ketika ada dalil sesuatu mengharamkan ini itu, maka itu dalil bahwasanya enggak boleh dijual belikan. Itu kata para ulama. Ya. Tapi ada pertanyaan, apakah diharamkan sesuatu itu berarti tidak boleh kita diharamkan juga kita untuk memanfaatkan barang itu selain dikonsumsi? Ya. Ana ulang pertanyaannya. Tadi setiap yang haram dimakan, maka hukum asalnya haram untuk diperjualbelikan. Itu hukum asal ya. Meskipun ada pengecualian, karena ada kaidah lain. Likulli qaidatin istisna, kan seperti itu. Ya. Tapi hukum asalnya setiap yang diharamkan untuk dimakan diharamkan dijualbelikan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah segala yang diharamkan untuk diperjualbelikan berarti haram untuk dimanfaatkan? Contoh, anjing, apa hukumnya dimakan? Haram. Berarti boleh nggak diperjualbelikan? Boleh nggak diperjualbelikan? Haram, ya kan? Tapi ketika haram untuk diperjualbelikan, apakah haram untuk digunakan sama sekali? Jawabannya tidak. Ya, ada beberapa pemanfaatan yang diperbolehkan. Jadi di sini dapat kita simpulkan tidak mesti setiap yang diharamkan jual belinya itu langsung diharamkan untuk dimanfaatkan sama sekali. Enggak. Ya, di sini Anda ingin membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Perkataan yang bagus sekali. Beliau mengatakan apa? Wa yanbaghi an ya'lam atau an yu'lam anna babal intifa' awsa' min babil bai'. Perlu diketahui oleh kata beliau bahwasannya babul intifa, penjelasan tentang memanfaatkan sesuatu itu lebih luas ya daripada pembahasan tentang jual beli. Lebih luas pembahasan tentang pemanfaatan. Ya, belum tentu yang diharamkan jual belinya haram untuk dimanfaatkan, belum tentu. Ya,
Belum tentu. Falaisa kullu ma hurrima bai'uhu hurrimal intifa'u bi. Tidak semua yang diharamkan dijual itu haram untuk digunakan. Enggak. Bal la talazum bainahuma. Bahkan tidak ada kelaziman di antara keduanya. Fala yu'khadh tahrimul intifa' min tahrimil bai'. Maka keharaman memanfaatkan sesuatu enggak bisa diambil dari keharaman dia itu haram dijual belikan, enggak bisa. Pahami kaidah ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Ya. Jadi enggak semua yang haram dijual belikan langsung jadi haram untuk dimanfaatkan. Paham ya? Jadi gimana saat lihat dulu dalilnya. Kalau ada dalil yang mengharamkan ya haram. Kalau tidak ada maka hukum asal memanfaatkan sesuatu itu boleh. Kucing boleh nggak dijual belikan? Nggak boleh, haram. Boleh nggak dipelihara? Boleh. Silakan melihara kucing, nggak apa-apa, dimanfaatkan dipelihara. Tapi tidak boleh diperjualbelikan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu ya. 2 hadis tapi luar biasa panjang hadisnya dan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Allahu a'lam. Kita lanjut dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan bangkai ikan dan jangkrik? Nah, tadi ikan sudah kita bahas. Jangkrik itu bisa nggak dikiaskan dengan belalang? Allahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Kalau seandainya bisa saat dikiaskan. Kenapa? Karena sama-sama serangga, sama-sama hewan kecil dan mirip misalnya. Nah, berarti boleh juga. Tapi kalau nggak dikiaskan berarti nggak boleh. Ya, Allahu a'lam. Lebih baik tidak usah. Ya, kalau belalang iya, tapi kalau jangkrik jangan ya. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misalnya Anda punya uang 100.000 lalu Anda tukar jadi 50-nya 2. Apakah termasuk jual beli? Iya, termasuk jual beli. Ini sudah kita jelaskan. Jadi nggak boleh tukar duit, menukar uang itu nggak boleh. 100 pecahan 100.000 satu ditukar dengan pecahan 50.000 2. Ditukar di masjid boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mau tukar gimana? Luar masjid silakan. Itu termasuk jual beli itu. Apa hukum jual beli mayat manusia? Nggak boleh. Untuk keperluan medis katanya. Untuk keperluan medis. Nah sekarang pertanyaannya memanfaatkan bangkai manusia atau bukan bangkai ya, mayat manusia untuk kebutuhan medis, belajar operasi dan seterusnya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau mayatnya muslim, nggak boleh, haram. Nabi SAW bersabda, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Ya, antum mematahkan tulang muslim, orang muslim ya, yang sudah mati sama seperti antum mematahkan tulangnya ketika hidup. Boleh nggak matahkan tulang orang muslim ketika hidup? Nggak boleh, haram. Merusak badannya, menyakitkan, nggak boleh, haram. Sepakat ulama ya. Nah kalau mayatnya mayat orang kafir maka boleh. Tapi bukan dijual belikan. Ya. Misalnya ada mayat orang yang kafir seperti itu, tidak ada keluarganya misalnya, kecelakaan nggak ada keluarga. Nah itu digunakan untuk kebutuhan medis, boleh. Tetapi kalau ada orang kafir ada keluarganya gimana? Izin dulu dengan keluarganya. Kalau mereka nggak mengizinkan nggak boleh. Ya. Nah akan menimbulkan madorot yang besar di situ. Itu hukumnya ya. Ada satu kitab bagus dikarang oleh Syekh siapa ya? Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti atau yang lain lupa nah. Al-A'malul Jirahiyah, tentang buku Al-A'mal Al-Jirahiyah. Itu pernah kita bahas waktu kuliah sama Ustaz Yasir, kita seminar tentang hukum operasi dalam Islam. Ya, seminar waktu itu Masya Allah. Itu dibahas kitab itu oleh beliau, bedah kitab. Ya, itu kitab bagus sekali. Nah, itu di situ dibaca tuh ada pembahasan tentang masalah itu ya, tentang masalah operasi, masalah medis dan seterusnya. Termasuk masalah menggunakan mayat untuk belajar kedokteran. Itu hukumnya yang sudah yang ana jelaskan tadi. Allahu a'lam. Izin bertanya, di zaman sekarang kaum apa yang disebut ahlu kitab dan apakah masih sama dengan ahlu kitab zaman dahulu? Iya, itu Yahudi Nasrani sama saja. Yahudi Nasrani itu ahlu kitab. Sama saja. Orang Yahudi dan Nasrani sekarang mereka lah ahlul kitab. Ustaz, apa hukum jual beli hewan peliharaan? Apa hewan peliharaannya apa dulu? Ya, terlalu luas hewan peliharaan. Kalau hewan peliharaannya burung, ya, burung kakak muda, ya kan, boleh, ya, boleh. Ada kan,
yang jual burung kakak tua seperti itu, harganya 20 juta, ya bagus. Kalau memang ada pembeli yang mau dibodohi seperti itu, ya beli burung kakak tua 20 juta, alhamdulillah, boleh saja, nggak apa-apa, ya. Allahu alam. Nah, atau apa lagi? Kambing, ya sapi, boleh. Tapi kalau hewan peliharaannya kucing, nggak boleh. Ya, kucing nggak boleh. Jadi nggak boleh kucing itu untuk diperjualbelikan. Ada larangannya. Ustaz izin mau bertanya, apakah boleh asal membatalkan jual beli padahal barang yang dijual itu bukan barangnya? Barang yang dijual bukan barangnya. Ya kalau bukan barangnya udah nggak sah, nggak usah dibatalkan, itu nggak sah. Ya, sudah tidak sah dari awal. Dari awal sudah tidak sah, maka ya batal jual belinya. Di surat An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berarti ta'awuznya ketika sudah membaca Al-Qur'an. Enggak. Ya, makanya antum belajarlah bahasa Arab lagi, ya. Makanya kalau belajar itu semangat, jangan males-malesan. Ya. Jadi enggak muncul pertanyaan seperti ini. Baik. Kata-kata fa'idza, ya, ketika masuk di dalam fi'il madhi, itu selalu ditakwil oleh para ulama. Ya, bukan bermakna fa'idza qara'ta, apabila engkau telah selesai. Kan fiilnya madhi, enggak seperti itu. Ya, itu ada apa? Ada sesuatu yang muqaddar, mahdzuf, yang dihapus. Ya, ada yang dihapus apa? Kata-kata yang dimahdzuf itu aroda. Fa'idza aradta an taqra'al Qur'an, itu maksudnya. Ya, fa'idza aradta. Bukan ketika setelah selesai, apabila kamu ingin. Arada, ingin membaca, nah itu maksudnya. Ya, ada yang mahdzuf. Atau bisa dikatakan idza ketika masuk di dalam fi'il mudhari', fi'il madhi, ya itu maknanya akan, seperti itu. Allahu a'lam, itu dibahas oleh ulama di kitab-kitab nahwu. Ya, silakan dicari itu. Allahu a'lam. Jadi apabila kamu ingin baca Quran baru ta'awudz, bukan ketika telah selesai. Bagaimana dengan madu yang memabukkan? Madu apa yang memabukkan? Madu yang ada di Nepal. Benar? Allahu a'lam, dipastikan dulu apakah benar itu madu atau bukan. Ya, dipastikan dulu. Karena nggak mungkin digabungkan antara madu dengan khamr. Madu itu jelas halal, tapi khamr jelas haram. Ya, apakah ada mabuk-mabukan, itu diteliti kembali. Jangan-jangan bukan madu, cuma dikatakan madu oleh mereka, ya. Ustaz, apakah bid'ah menambahkan lafaz wa bihamdihi ketika sujud? Subhanallah, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Enggak, ada tambahannya, sahih itu. Minimal hasan lah. Ya, memang di dalam yang lebih sahih itu subhana rabbiyal a'la. Tapi dalam beberapa riwayat ada tambahan wa bihamdihi, dan itu juga disahihkan oleh para ulama. Dihasankan lah minimal oleh para ulama kita, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan bangkai ikan jalalah? Kalau hewan jalalah itu hewan yang makan bangkai, itu ya beda lagi. Hewan yang makan bangkai, maka dia harus dikarantina terlebih dahulu. Ya, misalnya ikan lele makan apa? Makan kotoran, ya. Atau bukan bangkai, makan apa? Najis. Makan apa? Najis, afwan. Ya, hewan-hewan yang memakan benda najis seperti itu namanya jalalah. Boleh enggak jalalah itu dimakan? Boleh kalau sudah dikarantina. Ya. Kalau hewan-hewan kecil cukup dikarantina 3 hari. Ya. Misalnya lele tadi makan kotoran manusia. Boleh enggak langsung untuk makan? Enggak boleh. Karantina dulu, dibersihkan dulu 3 hari, kasih makan yang suci. Kasih makan yang suci, bukan kotoran, seperti itu. Nah, setelah 3 hari baru antum makan. Ayam juga seperti itu. Misalnya ayam antum tiap hari makan bangkai, tiap hari, ya. Kalau cuma sekali-kali itu bukan jalalah. Jalalah itu hewan yang kebanyakan makanannya adalah haram, najis. Itu kalau cuma sekali 2 kali enggak, bukan jalalah, halal. Ya, jadi dikarantina. Kalau hewan-hewan besar maka lebih lama. Ulama khilaf berapa hari? Ada yang mengatakan 40 hari. Ya, ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Allahu a'lam bishawab. Intinya dikarantina dulu, dikasih makanan yang tahir dulu, yang suci dulu. Setelah itu baru jadi halal. Tadi Ustaz bilang kalau patung itu haram untuk diperjualbelikan, lalu bagaimana dengan mainan anak-anak atau action figure yang biasa digunakan sebagai mainan bagi sekecil mau penjelasan? Itu masalah lain lagi, ya. Mainan anak-anak itu
diperbolehkan oleh para ulama mainan anak-anak. Ya, patung kan nggak diperbolehkan, gambar-gambar bentuk-bentuk makhluk hidup kan haram, kecuali untuk anak-anak. Ya, dalam hadis Aisyah itu pernah bermain yang namanya banat katanya. Ya, boneka-bonekahan seperti itu dimainkan oleh Aisyah di zaman beliau. Rasulullah nggak mengingkari. Ya, Aisyah juga pernah bermain kuda yang bersayap. Ya, kuda yang bersayap seperti itu. Ya, bikin mainan namanya karangan anak-anak, ya kan. Terserah dia mau bikin apa. Anak-anak jangan diprotes, ya. Terserah dia mau bikin apa, karena nggak mukallaf. Itu Rasulullah nggak mengingkari. Jadi sini para ulama mengatakan kalau gambar makhluk hidup atau mainan, ya bentuk makhluk bernyawa untuk anak-anak maka boleh, nggak apa-apa. Ya, cuma memang sebagian ulama mengatakan kalau benar-benar mainan itu persis seperti makhluk manusia, persis sama, ya, maka tetap nggak boleh. Seperti kata ulama boneka Barbie atau Barbie, ya itu nggak boleh. Selain memang dia sudah persis seperti manusia, ditambah lagi apa? Ngajarin nggak bener, tabaruj, ya kan? Ngajari anak antum nggak bener itu. Nah, sebagai ulama mengatakan kalau itu nggak boleh. Ya, jadi mainan ini gimana? Yang tidak terlalu menyerupai makhluk hidup. Ada apa namanya? Tambah-tambahan, robot-robotan. Kalaupun makhluk ya sesuatu yang memang nggak ada di dunia nyata. Itu boleh tuh, mainan-mainan ya karangan anak-anak seperti itu. Ada kuda tapi bersayap seperti itu kan, itu nggak ada di dunia nyata. Boleh. Ya, Allahu a'lam. Tapi sekali lagi kalau ada unsur-unsur lain yang membahayakan, maka lebih baik tidak diperjualbelikan. Ya, Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Jadi untuk anak-anak pengecualian ini. Makanya kata para ulama dalam bab ini, dalam masalah ini ada kaidah yang berbunyi yutasamahu lis-shighar ma la yutasamahu lil kibar. Dimaafkan untuk anak kecil apa yang tidak dimaafkan untuk orang dewasa dalam masalah mainan. Jadi boleh untuk anak-anak mainan-mainan seperti itu, ya. Tapi kalau Barbie tadi hindari, ikhwan. Itu ngajarin tidak benar itu. Apakah kita boleh membeli master box? Apa master box? Hah? Oh, mystery box. Apa mystery box? Nggak paham. Apa Bara? Hah? Ada goror, nggak jelas. Kalau nggak jelas berarti goror, nggak boleh. Ya, kalau nggak jelas apa yang di dalamnya itu, harus jelas. Harus jelas, yang diperjualbelikan itu harus jelas. Kalau sampai nggak jelas dan nggak jelasnya itu besar seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Ya. Berapa batas minimal tinggi sutroh sholat? Minimal kata ulama, khilaf ulama, ya. Ada yang mengatakan minimal 1 hasta. Ada yang mengatakan ya kurang dari itu 1 jengkal. Ada yang mengatakan meskipun cuma garis tetap boleh. Kalau anda pribadi merojikan garis pun masih boleh dianggap sutroh. Ya, ada sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, ya, riwayat Imam Ahmad, ya, kalau kata Nabi SAW, kalau kalian tidak mendapatkan sutroh maka falyahut khattan, maka garislah dengan 1 garis, maka garis sudah cukup. Allah alam, kalau anda pribadi lebih menguatkan itu, garis sudah cukup untuk jadi sutroh. Ini masih banyak pertanyaan, insyaallah kita lanjut saja nanti di lain kesempatan kalau ada waktu lagi, insyaallah. Barakallahu fikum, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.